Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam, jamaah sholat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mengumandangkan iqamah kurang lebih 15 menit ke depan, kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur atau ceramah zuhur dari guru kita. Insyaallah pada siang hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Oktarizal Fiardi LC MSOS. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini. Untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Oktarizal Fiardi LC MSOS. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali bertahmid. Kita puji Allah dengan lantunan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita puji Allah dan kita bersyukur karena semua kita tentu merasakan banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara bentuk keadilan Allah, Allah membagi nikmat kepada para hamba. Ada nikmat yang itu ada pada diri kita, tidak ada pada diri orang lain. Sebaliknya, ada nikmat yang itu tidak ada pada diri kita, tetapi itu ada pada diri orang lain. Inilah diantara bentuk keadilan Allah. Dan orang yang bersyukur adalah mereka yang ketika mendapatkan sesuatu dari Allah, mereka gunakan ini sebaik-baiknya. Dan mereka mungkin tidak terlalu peduli, tidak terlalu berharap dengan apa yang tidak ada pada diri mereka. Inilah yang bisa membuat hati mereka menjadi tenang ketika mensyukuri apa yang ada dan tidak bersedih terhadap sesuatu yang tidak ada. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang bersyukur agar hati kita selalu tenang, jiwa kita selalu tentram. Selawat dan salam berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berusaha meneladani beliau dan selalu memperbanyak selawat untuk beliau, semoga nanti di akhirat semua kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Di akhir cerita Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, Allah mengabadikan salah satu ucapan Nabi Yusuf yang juga menjadi sebuah doa. Di ayat 101 surat Yusuf, Allah berfirman, menceritakan ucapan Nabi Yusuf sekaligus doa beliau. Kata Nabi Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis solihin.
Arti dari doa Nabi Yusuf tadi, Rabbi qad ataitani minal mulk. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah memberikan kekuasaan kepada diriku. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Engkau juga mengajarkan kepadaku bagaimana cara menafsirkan mimpi. Ada dua nikmat besar yang disebutkan oleh Nabi Yusuf di sini. Allah berikan kepada beliau kekuasaan, kemudian Allah berikan kepada beliau kemampuan untuk bisa menafsirkan mimpi. Kata Nabi Yusuf berikutnya, Fatiras samawati wal ard. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau adalah pencipta langit dan pencipta bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau adalah penolongku di dunia dan di akhirat. Yang menarik adalah penghujung ayat. Kata Nabi Yusuf, tawaffani muslimah. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau telah berikan kepada diriku kekuasaan. Engkau ajarkan kepadaku, engkau berikan kemampuan kepadaku menafsirkan mimpi. Permintaanku berikutnya, ya Allah, wafatkan diriku sebagai seorang muslim. Wa alhiqni bis solihin, dan masukkan diriku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini sangat menarik doa Nabi Yusuf ini. Ketika beliau sudah berada di puncak karir, menjadi salah seorang penguasa yang disegani di Mesir, beliau tidak menganggap puncak karir ini sebagai capaian akhir. Bagi Nabi Yusuf alaihi salam, puncak karir, menjadi orang berhasil, menjadi orang sukses, itu hanyalah sarana untuk menjadi muslim yang baik. Menjadi seorang penguasa, itu hanyalah sarana untuk bisa menjadi bahagian dari hamba-hamba Allah yang soleh. Lalu kita lihat, berada di puncak kejayaan, berada di puncak keberhasilan, doa beliau kepada Allah, wafatkan saya ya Allah sebagai seorang muslim. Dia sangat paham, apa gunanya berhasil dalam urusan dunia, sampai di puncak karir, tetapi meninggalnya bukan sebagai seorang muslim. Dan di akhir doa kata beliau, wa alhiqni bis solihin, dan masukkan saya ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Beliau sadar lagi, percuma saja di mata orang kita terpandang, di mata orang kita terpuji, tetapi kita gagal masuk ke dalam kelompok orang-orang soleh. Dan inilah pola pikir para nabi, pola pikir para rasul. Mereka menjadikan puncak karir bukan akhir. Akhir bagi mereka adalah ketika meninggal bisa menjadi seorang muslim, kemudian mereka Allah masukkan, Allah golongkan ke dalam kelompok orang-orang soleh. Hal yang senada juga pernah diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kita semua tentu kenal dengan beliau. Salah seorang khalifah hebat di masa dinasti Umayyah. Beliau pernah bercerita, kata beliau, dahulu ketika saya masih kecil, masih belajar di Madinah, teman-teman saya banyak bercerita tentang Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah ini seorang wanita yang cantik, wanita yang cerdas, anak seorang khalifah. Jadi bahan pembicaraan di antara teman-teman Umar bin Abdul Aziz. Cuman beliau tidak ikut. Beliau hanya punya tekad di dalam hati. Suatu saat saya harus menikahi Fatimah. Akhirnya beliau menikah dengan Fatimah. Setelah menikah dengan Fatimah, beliau melihat jabatan gubernur ini cukup menggiurkan, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka beliau tanamkan dalam hati, saya suatu kelak harus menjadi gubernur. Akhirnya beliau menjadi gubernur di Madinah. Setelah menjadi gubernur di Madinah, beliau melihat dengan menjadi khalifah bisa lebih banyak lagi memberikan manfaat, ditanamkan lagi dalam hati. Suatu saat saya harus menjadi seorang khalifah. Akhirnya beliau menjadi khalifah. Semua yang diharapkan terjadi. Ingin menikahi Fatimah, akhirnya mempersunting Fatimah. Ingin menjadi gubernur, beliau jadi gubernur. Ingin menjadi khalifah, beliau juga menjadi khalifah. Ketika sudah menjadi khalifah, kata beliau, semua yang saya inginkan sudah saya dapatkan. Sekarang
satu-satunya yang paling saya inginkan adalah bagaimana Allah ridho kepada saya. Itu yang saya cari. Ini pola pikirnya seperti itu. Mereka tidak menganggap bisa meraih jabatan ini, bisa menjadi ini sebagai puncak akhir. Puncak karirnya bukan di sana. Bagi mereka, akhir dan puncak karir adalah ketika dengan jabatan yang tinggi, dengan kekuasaan, dengan kekayaan, itu semua bisa mendatangkan dan mengundang ridho Allah. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Baik Nabi Yusuf ataupun Umar bin Abdul Aziz, mereka itu bisa melangkah sampai puncak. Mereka itu bisa berhasil tentu bukan sekejap mata. Ada air mata sebelum mereka sampai di puncak. Ada kesedihan, ada perjuangan. Dan itu kita lihat langsung dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Berat perjuangan beliau. Besar penderitaan beliau sebelum beliau menjadi seorang penguasa. Yuk kita lihat. Saudara-saudara beliau iri kepada beliau. Dengki sampai mencelakai beliau. Masalahnya apa? Nabi Yusuf punya mimpi. Kata beliau kepada ayahnya, ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Beliau cerita kepada ayahnya, tadi malam saya mimpi. Ada 11 bintang, ada matahari, ada bulan, semuanya sujud kepadaku. Ayah beliau Nabi Yakub juga bisa menafsirkan mimpi. Ayahnya paham, suatu saat nanti Yusuf akan menjadi orang penting, akan menjadi nabi, akan menjadi pemimpin, akan menjadi orang mulia. Disuruh sembunyikan mimpi tersebut agar tidak ada yang iri, agar tidak ada yang dengki. Tetapi cerita tentang mimpi Yusuf sampai ke saudara-saudaranya. Yusuf yang masih kecil dicampakkan ke dalam sumur. Tidak berhenti di situ, diperjualbelikan sebagai seorang budak. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika beliau sudah menjadi seorang pemuda, istri penguasa Mesir justru tertarik kepada beliau. Seorang anak muda, gagah rupawan, menjaga kesucian diri, digoda oleh istri penguasa Mesir. Jawaban Nabi Yusuf ketika itu luar biasa. Kata beliau, qala ma'adzallah, innahu rabbi ahsana maswai, innahu la yuflihu zalimun. Kata Nabi Yusuf, saya berlindung kepada Allah. Saya tidak akan mau melakukan ini. Tuhanku telah sangat baik kepadaku. Di penghujung ayat kata Nabi Yusuf, innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya orang yang zalim, orang yang berkhianat, orang yang berselingkuh, orang yang berzina tidak akan pernah berhasil. Itu rumus yang diberikan oleh Nabi Yusuf. Orang yang selingkuh, orang yang mengkhianati pasangan, la yuflihu zalimun. Tidak akan pernah berhasil, kata Nabi Yusuf. Akab berhenti godaan sampai di sana? Tidak. Godaannya berlanjut. Ketika istri penguasa nggak bisa sendiri, dia kumpulkan kawan-kawannya. Dikumpulkan para istri pejabat. Dikumpulkan sosialita di masa itu. Kita goda Yusuf sama-sama. Mereka goda Yusuf sama-sama. Tetapi jawaban Nabi Yusuf ketika digoda bersama-sama, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Kata Nabi Yusuf, ya Allah ya Tuhanku, masuk penjara lebih saya sukai, lebih saya senangi, lebih saya pilih daripada ikut kepada godaan mereka. Seorang pemuda yang sangat luar biasa. Digoda oleh banyak wanita. Tetapi daripada ikut kepada godaan mereka, ikut kepada hawa nafsu mereka, kata Nabi Yusuf, saya lebih memilih untuk masuk penjara. Dan di penjara bukan setahun, 2 tahun. 14 tahun. Nabi Yusuf di penjara. Tentu hidupnya di penjara tidak senang, menderita. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW, kalau seandainya saya yang berada dalam penjara, mungkin saya tidak kuat, saya lebih memilih ikut kepada ajakan wanita-wanita itu. Sampai itu kata Nabi, karena berat berada dalam penjara. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Yang menarik adalah, Nabi Yusuf bisa keluar dari penjara bukan karena menyogok, bukan karena membayar sipir penjara, juga bukan karena kabur dari penjara. Beliau keluar dari penjara karena Allah berikan mimpi kepada penguasa Mesir ketika itu. Ketika raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Kemudian beliau melihat 7 butir gandum yang hijau, kemudian 7 butir gandum yang kering. Tidak ada penafsir mimpi yang bisa menafsirkan.
Akhirnya ada yang bercerita, di penjara ada yang pandai menafsirkan mimpi. Raja berkata, qala tuni bihi wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi wa qala innakal yauma ladaina makinun amin. Kata raja, panggil Yusuf ke sini, saya jadikan dia orang dekat saya. Kemudian saya akan angkat dia menjadi seorang pejabat di Mesir. Dua, dengan satu mimpi beliau keluar dari penjara. Dengan satu mimpi beliau bisa diangkat menjadi pejabat. Pelajaran terpenting bagi kita di sini, Allah tidak akan pernah meninggalkan, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang selalu menjaga kesucian diri. Bisa jadi Nabi Yusuf keluar dari penjara sebagai balasan dari Allah karena tidak mempan digodai oleh istri penguasa. Bisa jadi Allah jadikan beliau sebagai pejabat di Mesir karena ketika digoda bersama-sama beliau tetap mempertahankan iman. Maka ini yang akan selalu diberikan oleh Allah kepada siapapun. Siapa yang menjaga kesucian diri, siapa yang menjaga keimanan, siapa yang menjaga harga dirinya, Allah pasti akan memberikan balasan di luar dugaannya. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, inilah di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau bisa sampai kepada puncak karir bukan dalam sekejap mata, bukan tiba-tiba, tetapi ada penderitaan yang beliau lewati, ada mimpi besar yang beliau miliki, ada kesabaran yang beliau juga miliki, kemudian yang tidak kalah penting, beliau adalah seorang pribadi yang selalu menjaga iman, menjaga akhlak, dan menjaga diri. Mudah-mudahan bisa kita teladani keteladanan yang sudah diwariskan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La